Shalom, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan, saya percaya tetap menyertai dan memelihara kamu semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, senang boleh kembali dengan penuh kesukacitaan menyapa semuanya kita lewat Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan men-share bagian firman Tuhan hari ini mengenai 3 prinsip pelayanan. 3 prinsip pelayanan. Kita tahu bahwa di pekan ini dalam pelayanan kita bersama Gereja Toraja, kita terus dituntun, tema besar kita adalah melayani tanpa pamrih. Artinya, lewat Gereja Toraja, dalam pelayanan sepekan ini kita mau dibimbing, dituntun untuk terus mengumuli, mengakarkan dengan benar pemahaman-pemahaman yang benar tentang apa sih sesungguhnya pelayanan itu dan bagaimana secara prinsip Alkitab mengajarkan kita tentang pelayanan dalam kehidupan ini. Dan semoga apa yang saya hendak bagi hari ini berkenan dan dapat memberi kita penguatan, pencerahan, dan tentunya memberi kita semangat untuk terus melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Kita berdoa, Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan firman Tuhan ini dalam hidup kita masing-masing. Baik saya sebagai seorang pendeta, bahkan semua kita umat Allah, apapun tugas dan peran kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, entah itu dalam rumah tangga kita, entah itu di gereja, entah itu dalam dunia kerja kita masing-masing, entah dalam dunia pendidikan anak-anak, entah dalam dunia orang muda kita. Saat segala sesuatu kita lakukan dalam nama Tuhan, dan saya percaya itu kita punya visi kehidupan, saya yakin itulah sebuah karya pelayanan yang terus kita layankan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, karena itu tentunya kita tidak mau pelayanan hidup ini menjadi pelayanan yang tidak berarti apa-apa. Tentu kita tidak mau, jangan sampai pelayanan yang kita sudah upayakan kerjakan ini masih belum berkenan di hadapan Tuhan, masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya dari pelayanan itu sendiri. Maka jangan jemu-jemu, teruslah kita belajar bersama untuk memperlengkapi diri, menemui makna esensi yang sebenarnya tentang apa dan bagaimana pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mau bagi dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pertama Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya hendak berbagi 3 prinsip pelayanan. Saya berharap 3 prinsip ini kita hayati dan kita terus pegang teguh, sehingga sekali lagi harapan saya dan kita semua, apa yang tengah kita upayakan sungguh berkenan dan sungguh memuliakan Allah dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama, ketika kita melayani dalam prinsip pelayanan yang hendak saya bagi hari ini, 1, miliki rasa tidak layak atau milikilah kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus waktu itu, jemaat di Korintus berada dalam sebuah perselisihan karena masing-masing punya idola. Ada yang menjagokan atau ada yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Apolos, dan ada juga yang lain-lainnya. Sehingga saudara-saudara, ada kubu-kubu,
ketahuan jemaat di Korintus, dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ketika kubu-kubu kelompok-kelompok terbangun dalam sebuah kehidupan pelayanan, entah itu di gereja juga di dalam rumah tangga. Ketika ada anak yang pro ayah dan ada anak yang pro ibu, itu juga merupakan potensi perpecahan dan perselisihan dalam rumah tangga. Karena itu jangan sampai itu terjadi. Bagaimana supaya jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara? Kita semua dalam mengerjakan pelayanan itu, satu, harus memiliki rasa ketidaklayakan, harus punya rasa rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Lihat Paulus mengatakan dalam pembacaan ini, apakah Apolos, apakah Paulus, atau Paulus mau bilang gini, siapa saya? Siapa Apolos? Kami sesungguhnya orang yang tidak layak. Itu yang mau dikatakan Paulus. Kami sesungguhnya orang-orang yang tidak pantas. Tetapi kami di dalam keselamatan Yesus Kristus, di dalam kelayakan dari Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, maka kami dimungkinkan untuk melayani. Kami dimungkinkan untuk menjadi pemberita Injil. Sehingga sesungguhnya tidak pantaslah kalau kami yang harus menjadi idola dalam semua pelayanan ini. Bukan kami yang menjadi pusat dari semua pelayanan ini. Kenapa? Karena kami, karena kemampuan kami, atau karena potensi kami, atau karena cara kami melayani, seolah-olah kami menjadi pengganti ataupun menjadi Tuhan kecil bagi kamu. Sehingga kamu harus berselisih hanya oleh karena perbedaan, hanya oleh karena orang yang berbeda dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, Paulus ingat, siapakah Paulus? Siapakah Apolos? Orang sesungguhnya kita semua, orang yang hina, orang yang tak layak. Dan itu harus ada dalam hati kita, membuat kita selalu rendah hati, membuat kita selalu rendah diri di hadapan Tuhan untuk tidak mengambil posisi yang harusnya menjadi posisi paling terhormat di tengah-tengah pelayanan kita, adalah ketika kita semua orang memuliakan rame-rame, memuji, membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, karena itu, satu, setiap pelayanan yang kita kerjakan, milikilah rasa rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu, saya percaya setiap kita mampu mengerjakan pelayanan kita itu sebagai sebuah anugerah Tuhan, sebagai sebuah kesempatan, sebagai suatu hal yang sungguh menyukacitakan kita. Sebab apa? Kita di dalam keterbatasan dan ketidaklayakan kita, Tuhan memanggil dan mempercayakan sebuah karunia pelayanan yang luar biasa. Karena itu pula ketika kita melayani di rumah, ketika kita melayani di gereja, ketika kita melayani di tempat kerja kita, milikilah rasa rendah hati. Seorang suami harus punya rasa rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan oleh karena kita punya penghasilan, jangan oleh karena kita yang menghasilkan sesuatu bagi kehidupan dan kelangsungan ekonomi rumah tangga ataupun dalam segala hal, maka sesungguhnya kita selalu berusaha untuk menempatkan diri kita lebih daripada Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Demikian pun seorang istri, demikian pun orang tua kepada anak dan sebagainya, juga di dalam dunia pelayanan kita masing-masing. Camkan ini, pegang dan hayati bahwa sesungguhnya apapun karunia yang Tuhan sudah beri, apapun yang kita bisa lakukan dalam setiap karya pelayanan kita, baik di rumah, di gereja, di dalam tempat kerja, atau di tengah-tengah kehidupan dunia ini, ingat, itu adalah sebuah karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang hari Minggu berkata bahwa pelayanan kita ataupun karunia kita adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ketika kita mampu mengasihi seseorang, ketika kita mampu mengasihi rumah tangga kita, ketika kita mampu berbagi dengan orang lain, apapun jenis pelayanan yang kita lakukan, ingat, sesungguhnya itu anugerah dan itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma dalam hidup kita. Prinsip yang kedua, saudara-saudara, kita mesti punya pemahaman yang kokoh akan firman Allah. Untuk melayani ataupun untuk menyatakan kabar baik tentang Tuhan, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, baik ketika kita hendak mengabarkannya dalam rumah tangga kita, ketika kita hendak mengabarkannya dalam persekutuan gereja, ketika kita hendak mengabarkannya di tengah-tengah banyak orang, kita mesti punya pemahaman, kita mesti punya
punya pengetahuan yang mumpuni cukup tentang kebenaran firman dalam kehidupan ini. Jangan sampai nasihat ataupun pengajaran, jangan sampai hal-hal yang kita hendak katakan, hal-hal yang hendak kita buat dalam kehidupan ini menjadi keliru. Oleh karena apa? Kita tidak melakukannya berdasarkan terang firman Tuhan. Banyak orang mengerjakan pelayanan. Ada banyak orang yang sudah mengaku diri melayani. Sudah banyak orang yang sudah mengaku diri bahwa saya sudah mengurus rumah tangga saya dengan baik. Sudah banyak orang yang mengaku bahwa saya sudah menjadi pelayan gereja yang baik selama ini. Tetapi saudara-saudara, apa ukurannya kita mengatakan kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah standar pengetahuan, standar dari diri kita, atau standar kebenaran Tuhan? Saudara-saudara, prinsipnya adalah pelayanan ini dari Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan adalah karunia Tuhan. Dan yang kita mau kerjakan tujuannya adalah bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Maka segala sesuatu mesti kita kerjakan menurut apa yang Tuhan mau, bukan menurut apa yang kita mau. Maka saudara-saudara, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang yang terus menjadi pemberita Injil dalam kehidupan ini, entah itu dalam rumah tangga, sekali lagi dimanapun kita memberitakan Injil dalam kehidupan ini, kita mesti punya pemahaman yang kokoh, pemahaman yang benar tentang firman Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24, di sana dikatakan Apolos adalah orang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos adalah seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa karena dia pun punya kemampuan, dia pun punya kemahiran, dia punya ketelatenan untuk membaca, untuk menggali, untuk mempelajari dengan sungguh kebenaran Allah, sehingga ia melakukan semua bentuk pengajaran dan pelayanannya berdasarkan prinsip apa yang Tuhan katakan bagi hidupnya. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dari kependengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan kebenaran akan firman. Tidak bisa kita melakukan pelayanan ini tanpa didasarkan pada firman Tuhan. Maka seorang kepala rumah tangga misalnya, seorang ibu rumah tangga misalnya, ataupun kita sebagai orang tua misalnya, ketika kita hendak melayani dengan sungguh dalam rumah tangga kita, sulit kita hanya mau melayani tanpa dituntun oleh kebenaran firman. Maka waktu-waktu ini mari kita gunakan untuk juga banyak mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak hanya memberi nasihat kosong kepada keluarga kita, kita tidak hanya memberi nasihat kosong kepada anak-anak kita, tapi kita memberi nasihat-nasihat yang berisi, nasihat-nasihat yang sungguh memuliakan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sungguh memuliakan Tuhan, sebab semuanya kita ambil dan bersumber dari kebenaran Tuhan dalam kehidupan hari ini. Maka kita mesti punya pemahaman yang kokoh. Itu yang kedua, prinsip pelayanan yang kita mesti kembangkan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan, untuk menjadi pelayan yang baik ataupun dalam upaya kita dipakai Tuhan menjadi pelayan yang benar, yang baik dalam kehidupan dunia ini, hal yang ketiga prinsip adalah doakan pelayanan kita. Doakan apa yang kita kerjakan. Doakan apa yang kita tanam. Doakan apa yang kita siram. Doakan apa yang telah kita pupuk. Sehingga semua tanaman itu ibarat pertanian. Tanaman-tanaman atau setiap pelayanan yang kita sudah kerjakan itu, ia mengalami pertumbuhan. Ingat, sebab sesungguhnya bukan kita yang membuat sebuah proses pertumbuhan itu terjadi. Dalam pelayanan kita, pertumbuhan hanya dimungkinkan dan hanya boleh terjadi di dalam kuasa Yesus sendiri. Pembacaan kita mengatakan, aku hanya menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Banyak orang belum ataupun gagal paham tentang pelayanan kita. Banyak orang yang kecewa dengan pelayanan. Banyak orang yang kecewa dengan keluarganya. Loh kok saya sudah nasihati, loh kok saya sudah ajarkan, loh kok saya sudah dengan keras, saya sudah dengan tegas, saya sudah punya daya menggerakkan semua daya upaya saya dalam pelayanan saya dalam rumah tangga. Mungkin juga dalam gereja seperti itu kita sudah mengupayakan begitu banyak daya dan upaya untuk menanam, untuk menyiram pelayanan kita ini. Loh kok belum ada hasilnya, loh kok gak ada perubahan. Saudara-saudara,
Kitalah yang membuat semua menjadi berubah. Yang bisa mengubah hati seseorang hanyalah Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang akan mengubah hati seseorang, yang akan membuat sebuah keberhasilan dan pertumbuhan bagi pelayanan kita adalah Allah sendiri. Itu disadari oleh Paulus dan harusnya kita sadari semua. Maka kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah doakanlah setiap apa yang sudah kita kerjakan, setiap apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita siram, sehingga ia menjadi sesuatu yang bertumbuh di masa yang akan datang, bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sumber kehidupan memberi pertumbuhan dari setiap apa yang kita sudah kerjakan dalam dunia ini. Maka jangan pernah lupa untuk mendoakan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita layankan. Maka mari berdoa dengan tekun. Doakan semua hal yang kita sudah kerjakan dalam dunia ini, agar dia memperoleh hasil, agar dia memperoleh pertumbuhan, agar segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, 3 hal penting saya bagikan hari ini. 1, 3 prinsip pelayanan adalah mari kita selalu merasa diri tidak layak, sehingga dalam ketidaklayakan itu kita selalu menempatkan diri dalam sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. 2, kita harus punya pemahaman yang kokoh, kita punya pemahaman yang luas tentang kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, kita tetap terus berdoakan apa yang sudah kita tanam, apa yang kita sudah tabur di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, sebagaimana Agustinus atau Bapak Gereja berkata, dia mengatakan begini, saya tidak tahu waktunya Yesus datang. Bisa saja besok, bisa saja ribuan tahun akan datang. Saya tidak tahu, kata Agustinus. Namun, kata Agustinus, jika besok Yesus datang, hari ini saya tetap menanam benih gandum, walaupun belum tentu ia tumbuh besok. Apa yang mau dikatakan oleh Agustinus, saudara-saudara? Tugas kita menanam, tugas kita menabur, tugas kita melayani. Soal ia berbuah besok, atau sebentar, atau nanti, atau kapanpun, ingat, itu bukan urusan dari kita. Itu sebuah perkenanan Tuhan dalam setiap apa yang kita tabur, apa yang kita tanam dalam dunia ini. Ingat saudara-saudara, mari terus kita bergerak, menjadikan kehidupan ini menjadi sebuah pelayanan yang sungguh memuliakan Tuhan. Tidak ada kita yang lahir tanpa kelebihan. Semuanya kita diberi lahir dalam segala kemurahan dan karunia Tuhan. Kita lahir dengan sebuah potensi yang Tuhan beri. Kita lahir dengan sayap-sayap yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup ini untuk kita pakai terbang dalam kehidupan ini. Terbang untuk hidup memuliakan Allah, terbang untuk melayani Tuhan. Dan mari kita pakai semua kelebihan dengan baik, sehingga kelebihan, potensi, dan semua karunia yang Tuhan sudah karuniakan itu bisa menjadi sesuatu yang besar, bermakna bagi hidup ini. Sebaliknya, sesuatu kelebihan dia akan menjadi kekurangan ketika kita tidak menggunakan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalaupun ada kekurangan tapi kita gunakan dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara, dalam dunia ini Tuhan menebus kita. Dalam dunia ini Ia memanggil dan menetapkan kita menjadi kawan sekerjanya. Sebab apa? Lewat hidup kita Tuhan mau menyatakan banyak hal yang mustahil bagi dunia ini lewat kehidupan kita, lewat karya dan pelayanan kita. Maka mari bergiatlah dalam pelayanan. Biarlah lewat hidup kita apa yang mustahil bagi dunia ini Tuhan nyatakan di dalam setiap karya pelayanan kita. Ingat, tetaplah memegang 3 prinsip pelayanan itu, sehingga sungguh lewat hidup kita begitu banyak orang mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Selamat melayani segenap umat Tuhan, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Tuhan memberkati kamu semua. Amin.